Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Pernikahan Dini episode 6. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Tapi kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 6 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya pada saat papahnya Dini memarahi Vincent dengan membawa-bawa nama ayahnya. Saat itu Vincent pun terlihat sedang menangis di teras rumah. Lalu seketika Dini pun menghampiri Vincent dan mencoba menenangkan Vincent. Dini pun meminta maaf kepada Vincent atas perkataan papahnya. Kemudian Vincent pun mengatakan kalau dia paham kalau papahnya Dini memang belum bisa menerima ataupun memaafkan Vincent. Tapi di sini Vincent memohon untuk tidak menyeret ayahnya ke dalam permasalahannya Vincent, karena semua ini salah Vincent, bukan salah ayahnya Vincent. Vincent gak mau kalau ayahnya ikut disalahkan. Kemudian di sini Dini pun langsung memeluk Vincent. Saat itu Vincent pun merasa terkejut ketika Dini memeluknya, sampai akhirnya Vincent pun membalas pelukan itu. Saat itu Vincent pun terlihat lebih tenang saat berada di pelukannya Dini. Lalu pada scene berikutnya, Vincent kembali membuatkan Dini susu vitamin untuk kandungannya. Kemudian saat Vincent mencuci gelas, mamanya Dini pun datang. Lalu di sini mamanya Dini mengatakan kepada Dini kalau semenjak ada Vincent tuh mamanya tidak pernah lagi mencuci piring. Semuanya diselesaikan oleh Vincent sendirian. Lalu tiba-tiba Vincent pun dipanggil oleh papahnya Dini. Saat itu Vincent kembali dimarahi oleh papahnya Dini karena mobilnya mogok. Papahnya Dini menuduh Vincent kalau Vincent itu nggak pernah manasin mobil miliknya. Lalu di sini Vincent pun bilang kalau setiap hari dia selalu manasin mobil itu. Tapi di sini papahnya Dini tetap memarahi Vincent. Padahal saat itu istrinya juga sudah berusaha untuk menenangkan suaminya itu. Namun ia terus marah sama Vincent dan mengatakan kalau Vincent cuma bikin masalah di rumah ini. Di sini Vincent pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa melawan sama sekali. Lalu tiba-tiba papahnya Dini pun mengusir Vincent agar pergi dari rumah itu. Lalu seketika Dini pun datang menghampiri mereka dan mengatakan kalau Dini juga akan pergi kalau papanya nyuruh Vincent pergi. Lalu Dini pun mengajak Vincent masuk ke rumah dan menyiapkan barang-barang mereka. Di sini mamanya Dini pun langsung memarahi suaminya itu. Lalu pada saat mamanya ingin bicara sama Dini dan ingin bicara baik-baik, Dini pun mengatakan kalau dia mau nenangin diri dulu. Sedangkan di sini Vincent pun berusaha untuk menenangkan Dini. Vincent mengatakan kalau mungkin papanya Dini cuma mau ngajarin dia tentang biar lebih tanggung jawab aja nantinya. Namun di sini Dini pengen tetap pergi dari rumah itu karena ia nggak mau mama dan papanya berantem terus karena mereka. Kemudian di sini Kak Doni pun masuk dan ikut menenangkan Dini. Lalu di sini Dini pun meminta kepada Kak Doni kalau Dini ingin pergi dari sana dan ingin belajar hidup mandiri. Lalu Kak Doni pun hanya bisa mendukung keputusan Dini, karena saat itu juga Dini sudah dewasa dan harus mulai hidup mandiri. Lalu di sini Vincent pun masih bingung mereka harus pergi kemana, karena Vincent sendiri sudah tidak mau bergantung kepada ayahnya dan gak mungkin dia meminta bantuan kepada ayahnya. Sampai akhirnya Vincent pun meminta tolong kepada temannya yang bernama Argo, yaitu teman saat SMA-nya dulu. Saat itu Vincent pun menelpon Argo dan meminta bantuan pada Argo. Singkat cerita, scene pun berpindah. Saat itu Dini dan Vincent diantarkan oleh Ricky dan Argo. Mereka pergi ke rumah baru yang akan mereka singgahi. Dan ternyata rumah itu adalah milik orang tuanya Argo dan kebetulan tidak pernah ada yang make. Jadi Argo pun mengizinkan Vincent dan Dini untuk tinggal di sana. Lalu di sini Vincent pun sangat berterima kasih kepada Argo karena sudah mau membantunya. Namun di sini Dini nampaknya belum mengetahui kalau itu adalah rumah milik orang tuanya Argo. Dini hanya mengetahui kalau Vincent itu menyewa rumah itu. Lalu setelah mengantarkan Dini dan Vincent, teman-temannya pun pamit untuk pergi dari sana. Lalu setelah itu, Dini dan Vincent pun masuk ke rumah itu. Namun sayangnya, Dini tidak mau tidur satu kamar dengan Vincent dan mengingatkan ke Vincent mengenai peraturan nomor 2, yaitu mereka tidak boleh ada sentuhan fisik. Karena hal itu, Dini pun meminta pisah kamar. Raut wajah Vincent pun terlihat pasrah dengan hal itu. Lalu saat masuk ke kamarnya, ternyata area samping kamarnya itu bisa terhubung. Hal itu pun membuat Vincent terlihat berusaha untuk masuk dari sana. Namun di sini Dini pun langsung menutup pintu itu.
Lalu pada scene berikutnya, mamahnya Dini pun merasa terkejut ketika melihat kamarnya Dini sudah kosong. Ternyata saat itu Dini pergi tanpa berpamitan dengan orang tuanya. Lalu setelah itu Dini pun mengirimkan mamahnya pesan suara. Di dalam pesan itu Dini mengatakan Dini pergi agar mamah dan papahnya bisa tenang. Lalu Dini minta maaf karena dia pergi tidak pamitan sama mamahnya. Di sini Dini bilang ke mamahnya agar mamahnya tidak mengkhawatirkan Dini. Dini pasti akan baik-baik saja. Dini juga mau belajar hidup mandiri dan agar bisa berubah lebih baik lagi. Saat mendengarkan pesan itu, mamahnya pun menangis terseduh-seduh. Dan saat itu ternyata papanya Dini juga ada di sana dan mendengarkan pesan suara itu. Lalu setelah itu, mamahnya Dini pun keluar dari sana sambil marah kepada suaminya. Lalu di malam harinya, Vincent dan Dini pun terlihat tidak bisa tidur. Sampai akhirnya mereka pun keluar untuk mengobrol. Lalu di sini Vincent pun mulai menggoda Dini agar mereka bisa tidur bersama. Namun sayangnya di sini Dini tetap tidak mau. Kemudian Vincent pun bertanya, mau sampai kapan mereka tidur pisah kamar seperti ini? Lalu Dini pun bilang, sampai rules atau peraturan nomor ketiga. Seperti yang kita tahu, rules nomor 3 adalah mereka bercerai ketika anak mereka lahir. Kemudian Dini pun langsung menutup pintu dan hordengnya. Saat itu Vincent pun sempat memohon-mohon kepada Dini, namun Dini tetap menutup hordengnya dan tidak berubah pikiran. Lalu di pagi harinya Vincent mengajak Dini untuk olahraga pagi, agar kesehatan Dini dan kandungannya tetap terjaga. Namun mereka sempat bertemu dengan tetangga baru mereka yang ada di sana. Saat itu tetangga barunya itu menyambut Dini dan Vincent dengan baik. Namun mereka juga sempat terkejut setelah tahu kalau Vincent dan Dini itu suami istri. Mereka ngiranya kalau Dini dan Vincent itu kakak beradik karena masih di bawah umur. Lalu setelah tetangganya pergi, Vincent pun tak sengaja memegang bahunya Dini. Sontak Dini pun langsung melepasnya dan langsung memarahi Vincent dan kembali memperingatkan rules nomor 2. Di sisi lain, mama dan papanya Dini pun sedang berada di kamarnya Dini. Saat itu mereka terlihat sangat merindukan Dini. Sampai-sampai mereka berdua pun menangis di kamarnya Dini. Balik lagi ke Dini dan Vincent. Saat mereka selesai olahraga, mereka pun balik ke rumah mereka. Dan ternyata saat itu ada tukang paket datang. Ternyata saat itu Vincent membeli stok makanan dan susu vitamin untuk kebutuhannya Dini. Namun di sini Dini ngiranya kalau itu semua dari ayahnya Vincent. Di sini Vincent pun kembali tersinggung. Vincent mengatakan agar Dini tidak meremehkan Vincent. Vincent bilang kalau semua ini pakai duit Vincent sendiri, bukan dari ayahnya. Lalu Vincent juga mengatakan kalau dia mau kerja keras demi Dini dan anaknya. Saat itu Dini pun hanya bisa terdiam dan ia pun langsung masuk ke rumah. Lalu di malam harinya Vincent pun mencoba untuk apply pekerjaan melalui email. Namun ia pun tiba-tiba langsung mengurungkan niatnya. Karena ia merasa ragu dan takut kalau nantinya tidak ada hasil. Karena ia sendiri tidak selesai dengan pendidikan SMA-nya. Karena harus menikah dengan Dini. Ia pun merasa bingung dan bimbang dengan situasinya saat ini. Lalu seketika Dini pun diam-diam memperhatikan Vincent dan Dini juga sempat kepo melihat apa yang sedang Vincent kerjakan. Lalu setelah melihat tabletnya Vincent, Dini pun langsung merasa kasihan dan prihatin kepada Vincent. Namun saat itu ia tidak menghampiri Vincent sama sekali, ia langsung balik ke kamarnya. Lalu di malam berikutnya Vincent pun mencoba keluar untuk mencari pekerjaan. Namun kesana kemari Vincent tidak mendapatkan hasil. Di sisi lain, di malam itu, Dini sedang makan malam sendirian. Lalu tiba-tiba Dini pun menangis karena ia teringat dengan suasana di rumah. Teringat dengan mamah papanya dan juga Kak Doni. Saat itu Dini benar-benar merasa kesepian dan sangat rindu dengan suasana rumah sebelumnya. Singkat cerita, Vincent pun pulang ke rumah. Saat itu ia masih belum mendapatkan pekerjaan. Dan ternyata saat itu Dini menunggu Vincent pulang sampai ia tertidur di sofa. Di sini Vincent pun mencoba untuk mengangkat Dini dan memindahkannya ke kamarnya. Namun tiba-tiba Dini pun terbangun dan langsung menampar Vincent. Dini mengiranya Vincent itu mau nyuri kesempatan dalam kesempitan. Lalu di sini Dini pun langsung pergi dari sana. Namun seketika Dini menghentikan langkahnya dan terlihat seperti merasa bersalah kepada Vincent karena sudah menamparnya. Lalu di sini Dini pun menawarkan Vincent makan. Dan saat itu Dini sudah menyiapkannya untuk Vincent. Saat itu pun Vincent tersenyum dan sangat bahagia karena Dini peduli sama dia. Lalu di esok harinya raut wajah Vincent pun terlihat sedih ketika mengetahui kalau lamaran yang ia kirim lewat email ditolak semua. Namun di sini Vincent masih belum menyerah. Ia masih terus berusaha untuk mengirim lamaran dan mencari pekerjaan lainnya.
Lalu di malam berikutnya, Vincent pun merasa sedih ketika melihat stok makanan di kulkasnya habis. Bahkan susu dan vitamin untuk Dini juga ikut habis. Vincent pun terlihat pusing mau cari uang gimana lagi. Di sisi lain lamarannya juga belum ada hasil. Sampai akhirnya Vincent pun putus asa dan ia meminta bantuan lagi kepada Argo. Saat itu ia menelpon Argo dan meminjam uang kepada Argo. Dan untungnya Argo sangat baik hati kepada Vincent. Ia mau meminjamkan uang kepada Vincent. Lalu Vincent pun sangat berterima kasih kepada Argo. Kemudian setelah itu tiba-tiba Dini datang dan hendak membuka kulkas. Seketika Vincent pun menahannya dan bilang kalau persediaan makanan sementara sedang habis. Dan Vincent bilang kalau ia sedang pesan lagi melalui online. Lalu setelah itu Dini pun bilang kalau emang Vincent gak bisa ya udah gak apa-apa. Di sini Dini juga gak mau membebani Vincent, seadanya aja. Namun di sini Vincent pun kembali mengatakan kalau ia bakal berusaha untuk memenuhi kebutuhan Dini dan juga anaknya itu, sampai anaknya itu lahir dan bertumbuh dewasa. Meskipun rules atau peraturan ketiga masih berlaku. Dan rules ketiga yaitu mereka akan cerai setelah anak itu lahir. Kemudian Vincent pun bertanya, apakah rules ketiga itu masih berlaku? Lalu Dini pun langsung menjawab dengan tegas kalau rules ketiga itu masih berlaku dan mereka akan bercerai setelah anak itu lahir. Lalu setelah mendengar hal itu, wajah Vincent pun langsung murung dan merasa sedih sedalam-dalamnya. Namun di sini Dini juga terlihat merasa tidak tega melihat Vincent sedih seperti itu. Lalu pada scene berikutnya memperlihatkan Rai yang sedang mencari info tentang program homeschooling. Sepertinya saat itu ia berencana untuk membantu Dini. Lalu setelah itu, Rai pun datang ke kafenya Dini untuk mencari Dini. Namun di sini ia malah bertemu dengan Kak Doni. Lalu Kak Doni pun memberitahukan kalau Dini sudah tidak tinggal di sana lagi. Dini sudah pindah rumah bersama Vincent. Kemudian di sini Kak Doni malah memberikan alamat rumahnya Dini kepada Rai. Lalu Rai pun langsung bergegas pergi dari sana dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kak Doni. Dan sepertinya di sini cuma Kak Doni yang tahu alamat rumahnya Dini dan Vincent yang baru. Sedangkan mama dan papahnya belum mengetahui alamat rumahnya Dini dan Vincent. Di sisi lain memperlihatkan Vincent yang ternyata sedang ada panggilan interview di sebuah perusahaan otomotif. Karena kita tahu sendiri Vincent jago dalam dunia desain otomotif. Lalu setelah pihak perusahaan mereview CV dan portofolionya Vincent, ia pun merasa kagum dengan hasil desain yang dibuat oleh Vincent. Sampai akhirnya Vincent pun diterima di perusahaan tersebut. Di sini Vincent sangat merasa bahagia dan sangat senang sekali. Sedangkan di rumah saat itu tiba-tiba Dini pun kedatangan seorang tamu dan ternyata dia adalah Rai. Di sini Dini pun sempat terkejut kalau Rai datang ke sana. Saat itu Rai ke sana untuk memberikan dokumen tentang program homeschooling kepada Dini yang sebelumnya ia cari. Di sini Dini pun sangat berterima kasih kepada Rai. Lalu setelah itu Rai pun pamit pergi dari sana. Kemudian Dini pun mengantarkan Rai keluar halaman rumah. Lalu sebelum Rai pergi, Dini pun kembali mengucapkan terima kasih kepada Rai karena sudah datang ke sana. Sampai-sampai Dini pun memegang pundaknya Rai. Lalu tiba-tiba Rai pun membalas memegang tangannya Dini. Lalu Rai mengatakan kalau dia bakal selalu ada buat Dini. Tanpa mereka sadari bahwa Vincent saat itu sudah sampai di sana dan melihat mereka berdua. Saat itu Dini juga terlihat sangat senang ketika tangannya dipegang oleh Rai. Tanpa Dini sadari kalau hal itu sangat membuat hati Vincent terluka. Saat itu Vincent hanya bisa berdiri terdiam sambil merasakan sakit hati. Dan dia nggak nyangka melihat istrinya dipegang oleh lelaki lain, sedangkan dipegang suaminya sendiri tidak mau. Dan hal itu benar-benar sangat membuat Vincent sakit hati. Dan episode 6 pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari Pernikahan Dini episode 6. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.